Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Yudhistira Education. Kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan. Pada pertemuan sebelumnya atau pada bagian 1 saya sudah menjelaskan pola bilangan. Kali ini akan melanjutkan lagi pada bagian kedua, yaitu menentukan cara menentukan beda barisan, cara menentukan suku ke N barisan aritmatika, cara menentukan jumlah suku pertama deret aritmatika. Oke, contoh soalnya. Untuk menentukan beda barisan aritmatika, jika suku ketiga dan suku kelima barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 18, maka beda barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini tidak diketahui suku pertama, bedanya belum diketahui. Nah, hanya diketahui suku ketiga dan suku kelimanya. Nah, kita harus mencari suku pertama dan bedanya, yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah kita gunakan seperti biasa. Nah, ini ya. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, di sini UN di sini sebagai suku ke N dan A-nya itu suku pertama, N itu urutannya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian B-nya itu adalah beda barisan. Nah, untuk suku ketiganya kan kita bisa gunakan berarti U3 ya. Nah, U3 sama dengan A ditambah dalam kurung 3 dikurangi 1 karena urutan ketiga jadi diisi 3 dalam kurung atau dikali B. Nah, ini akan menghasilkan persamaan 6. 6 itu tadi adalah urutan ketiganya, yaitu 6. 6 sama dengan A tambah 2B. Nah, akan menghasilkan A sama dengan 6 dikurangi 2B. Ini dari proses pindah ruas atau mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan, membagikan ruas kanan dengan ruas kiri tanpa membedakan, atau misalkan dijumlahkan dengan bilangan yang sama pada ruas kiri, ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan bilangan yang sama juga, seperti itu. Akan menghasilkan A sama dengan 6 min 2B. Ini didapatkan persamaan 1 ya. Kemudian pada suku kelimanya, suku kelima sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dalam kurung B atau dikali B, akan menghasilkan seperti tadi pengoperasiannya ya, 18 sama dengan A ditambah 4B. Nah, itu menjadi persamaan kedua. Nah, ini kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Substitusi itu kalian tahu ya, memasukkan bilangan atau mengganti bilangan dengan disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2, yaitu 18 sama dengan A ditambah B. Nah, di sini diubah bentuknya ya. A ditambah 4B sama dengan 18. Nah, di sini tadi kan di suku ketiga itu sudah menghasilkan A, ya kan? Nah, A itu diganti dengan 6 dikurangi 2B. Nah, kemudian dimasukkan 4B-nya ditambah 4B sama dengan 18. Maka menghasilkan 2B sama dengan 18 dikurangi 6. Nah, 2B di sini didapatkan dari negatif 2B ditambah 4B, akan menghasilkan 2B ya. Nah, kemudian 2B sama dengan 18 dikurangi 6 akan menghasilkan 12. B-nya akan menghasilkan 6 karena 2B itu pada dasarnya adalah 2 kali B. Nanti jika ingin menghilangkan 2-nya agar B berdiri sendiri, maka ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dibagi 2.
2B dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 akan menghasilkan B sama dengan 6. Selanjutnya, sekarang contoh soal menentukan suku ke N barisan aritmatika. Jika diketahui barisan bilangan sebagai berikut 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Suku ke 10 barisan tersebut adalah titik-titik. Yuk kita cari bersama ya. Kita bahas bersama. Diketahui di sini A-nya itu sebagai suku pertama ya, adalah 2, B-nya itu beda. Bedanya itu 6 dikurangi 2, atau suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya seperti itu ya cara mencarinya. Nah, ini dihasilkan bedanya adalah 4. Nah, yang ditanyakan itu adalah suku ke-10 atau UN ya. Dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dalam kurung B atau dikali B. Nah, dapat dihasilkan U10 sama dengan A ditambah A-nya itu 2 ditambah 10 itu urutan ke-10 dikurangi 1 kali bedanya adalah 4 akan menghasilkan 2 ditambah 10 kurangi 1 hasilnya 9 dikali 4 bedanya tadi ya. 2 ditambah 36 didapatkan dari 9 kali 4, maka urutan ke-10 nya yang didapat adalah 38. Kemudian untuk menentukan jumlah suku pertama, soalnya seperti ini. Jumlah 14 suku pertama dari barisan bilangan ganjil. Nah, kalian tahu kan urutan bilangan ganjil? Nah, urutan bilangan ganjilnya itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jika diketahui A-nya itu 1, karena itu urutan pertamanya ya, 1, bedanya itu 3 dikurangi 1 atau 5 dikurangi 3 itu menghasilkan 2, maka bedanya ada 2. Nah, untuk menentukan atau mencari jumlah suku pertamanya kita menggunakan rumus SN. Nah, SN di sini sama dengan N per 2 dalam kurung itu kali ya 2A ditambah dalam kurung lagi N-1 dalam kurung B atau dikalikan B bedanya ya. Nah, N di sini adalah suku ke-14, maka 14 per 2 dalam kurung atau dikali 2 kali A nya itu 1 ya, ditambah suku ke N 14 dikurangi 1 dikali bedanya itu adalah 2, maka akan menghasilkan 7. Nah, 14 dibagi 2 itu hasilnya 7 ya. 2 kali 1 2 ditambah 13 kali 2 akan menghasilkan 26. Nah, dari pengoperasian tersebut akan dihasilkan S14 atau jumlah suku 14 pertama pada barisan bilangan ganjil adalah 196. Oke, pada pertemuan ini saya hanya membahas itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat belajarnya dan selalu berdoa agar selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.